Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HRFM Channel. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai seorang teman lama atau sahabat lama. Mari kita berkenalan dengan beliau. Selamat malam Mas Aris. Ya, selamat malam. Nah, tak kenal maka tak sayang. Silakan untuk Mas Aris memperkenalkan diri. Sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan, saya di sini sebagai seorang perantau, di mana saat ini dengan berjalannya waktu usaha saya mulai berkembang. Gini Mas Aris ya, itulah sedikit tentang profil Mas Aris ya. Kali ini saya awali Mas Aris ini adalah pebisnis bakwan. Awalnya dia menjadi bakwan keliling kan ya Mas Aris ya? Betul. Memakai gerobak awalnya ya. Lebih jelasnya lagi kita kupas tuntas di video ini. Selamat malam Mas Aris. Ya, selamat malam. Gini Mas Aris, saya sekarang datang langsung ke rumah Mas Aris, pengen mewawancari Mas Aris tentang kejamnya dunia bisnis di masa pandemi kali ini ya. Dan kali ini saya mau nanyakan tentang jejak karir Mas Aris di Kota Tapih Bondowoso. Awal datang di Bondowoso Mas Aris itu tahun berapa? Awal kedatangan saya mulai merintis usaha 2007 Mas. 2007. Jadi Mas Aris ini datang ke Kota Bondowoso 2007 ya. Biar pemirsa tahu, Mas Aris ini aslinya dari Malang. Dari Malang. Wah, dari Kota Malang Mas Arisnya jauh-jauh merantau di Bondowoso mencari rezeki di Bondowoso. Ya, ini Mas Aris ya. Jadi awal 2007 Mas Aris itu awalnya memakai gerobak. Dan menyewa tempat, enggak? Awal mula saya 2007 sampai 2015 itu jualan keliling. Jualan keliling ya Mas Aris ya. Dari kampung masuk kampung ke gang lain gitu. Jadi muter gitu. Muter ya. Jadi Mas Aris ini mengawali rantauannya tahun 2007 menjadi penjual keliling. Jual bakwan keliling ya. Dari 2007 itu Mas Aris yang bisa sukses sampai saat ini punya anak buah sekarang Mas Aris ya. Alhamdulillah Mas, sekarang berkat kerja keras kami, saya sekarang punya pekerja 5 orang. Alhamdulillah. Jadi Mas Aris mulai 2007 itu merantau ke Bondowoso dari nol. Jadi dia tuh memang awalnya dari jual gerobak keliling bakwan itu sekarang menjadi sukses dan punya anak buah 5. Nah, begini, ceritakan awal kesuksesan Mas Aris. Jadi kan mesti ada cerita duka suka Mas Aris. Tolong diceritakan, membuat motivasi buat pebisnis bakwan yang sekarang merintis dari nol Mas Aris. Silakan diceritakan atau diceritakan ke pemirsa. Begini Mas ya. Seorang pedagang itu sebenarnya sudah karakter dari lahir. Menurut saya seorang pedagang itu menurut Mas Aris sudah mempunyai karakter dari lahir. Ya betul. Kalau misalkan dia tidak punya bakat berbisnis atau berdagang, iya, bagaimanapun caranya dia tetap tidak bisa. Jadi jiwanya memang harus punya prinsip berdagang ya. Berdagang mental terutama. Masalah kalau dagang makanan itu yang paling dijaga itu 3R itu Mas. 3R ya. Ini ya. Jadi tip dan trik dari Mas Aris, ternyata sistem berdagang berbisnis bakwan ini ada 3 tip. Bukan 3 tip tapi 3R itu yang harus dijaga. Pertama 3R. Rasa itu harus dijaga dari resep jangan sampai berubah. Jadi konsisten ya. Itu konsisten.
biar usaha terus berjalan. Yang kedua, ramah. Ramah kepada pengunjung atau Pembeli. pembeli. Ya. Jadi setiap orang harus kita ramain. Kita punya masalah pribadi jangan dibawa bekerja gitu. Tuh, Nah, ketiga, rapi. rapi. Masalah penampilan itu hal terpenting Mas, menurut saya. Kerapian. Kalau misalnya kita jualan, kita pakai celana pendek, pakai anting-anting, apakah cocok? Tidak kan? Begitu pemirsa. Jadi 3R yang dimaksud Mas Aris itu yang pertama konsisten tetap kepada rasa. Rasa. Ya, rasa. Kedua Ramah. ramah kepada pembeli. Dan ketiga Eh, penampilan. Kita melayani tamu dengan baju yang rapi agar tamu atau pengunjung bisa merasa nyaman ya saat mendatangi ke kios kita atau ke usaha kita. Dan kedua Mas Aris, saya pengen tanya ke Mas Aris ya, tahun berapa Mas Aris ini bisa bisnisnya meningkat? Dari 2007 Mas Aris kan merintis dari nol Ya. dan Awal mula saya itu berani mencoba 2012 Pak. 2012. Itu memberanikan diri saya menyewa tempat. menyewa tempat. Eh, ya meskipun mahal ya dijalani. Awalnya sempat minder Mas. Sempat minder ya. Usaha begini kok mau nyewa dengan harga sekian per tahunnya. Jadi penuh sempat pertimbangan. sempat ya. sempat dipertimbangkan dan akhirnya memberanikan diri. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini sudah usaha terus berlanjut, terus berkembang. Tetapi masalah tempat, nah kami masih ingin terus mengembangkan lah, intinya begitu. Saat tempatnya ada 2 di daerah kota Bondowoso, ada 2, yang pakai gerobak tetap ada 5. Sementara yang memakai gerobak anak buah Mas Haris ini ditempatkan di mana Mas Haris? Itu masuk kampung per kampung. Masuk Jadi kampung per kampung. tidak ada istilahnya berhenti gitu, tidak ada. Tidak ada. Itu yang gerobak keliling tetap masuk kampung, luar kampung. Jadi jualan di depan rumah-rumah orang. Depan ruangan, ya. Itulah perjalanan Mas Aris. Dan yang ketiga saya akan tanyakan Satu hal lagi Mas yang Ya. perlu saya sampaikan, kalau misalkan pada siapa saja yang Ya. melihat konten ini mau belajar berusaha, khususnya berdagang, kita sebagai perantau ya sebagai penata harus punya tekad. Pertama, tekad. kedua kita harus menyegani, kita harus merhati orang pribumi. Kita merantau di kota orang, jangan istilahnya menyepelekan orang. Jangan menyepelekan orang. Ya, kita harus tetap di bawah. Sebabnya prinsip orang dagang, kalau toh kita sombong, tetap akan jatuh. Kan jatuh. Sangat istimewa cerita Mas Haris ini ya. Sebelum kita jauh mencari tahu tentang kesuksesan Mas Haris, saya yang ketiga saat ini mau bertanya Mas Haris ya. Mas Aris ini berangkat dari kota Malang meninggalkan keluarga. Ya. Apakah awal Mas Aris berangkat ke kota Bondowoso itu direstui atau tekad sendiri? Gimana Mas Aris? Awal mula tetap kita tuh awalnya diajak tetangga. Diajak tetangga awalnya? Iya. Dari berangkat dari kota Malang ke Bondowoso diajak tetangga? Diajak tetangga, kita ikut dan alhamdulillah dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, kita memberanikan diri, buka usaha sendiri, dengan awalnya sendiri, jualan sendiri gitu Mas. Jualan sendiri ya. Nah, lambat laun usaha berkembang, akhirnya sampai sekarang punya karyawan. Istilahnya begitu. Alhamdulillah perjumpaan kali ini kita mengupas tuntas tentang kesuksesan Mas Aris ya. Kalau boleh tahu Mas Aris ya, selama sampai punya bisnis
bakwan ini apa suka duka dari awal babat alas sampai sukses kayak ini, suka dukanya? Dari segi suka itu sebenarnya gini mas, orang dagang itu lain halnya, lain sama itu apa, maaf ya, ini bukan berarti menyepelekan pekerjaan orang, bukan. Iya. Orang dagang yang paling saya suka itu apa? Saya bisa pegang uang tiap hari. Meskipun itu uang dari modal. Betul. Jadi tiap hari pegang uang segini segitu. Nanti masih dikurangi belanjaan. Nah, kita belajar menyisihkan. Nah, di sana sukanya bisa menghibur diri. Bisa menghibur diri Mas Aris ya. Jadi Mas Aris ini memang sifatnya rendah hati, Mas ya. Intinya orang merantau itu harus rendah hati. Betul, Mas, ya. betul. Dari rendah hati itu akan mendapatkan perusahaan, karena tidak butuh atau tidak gampang untuk perantau itu sukses di kota orang, Mas Aris ya. Penuh pertimbangan dan penuh strategi. Dan strategi Mas Aris itu sudah disampaikan. Jadi motivasi untuk pebisnis bakwan yang baru merantau, silakan dilihat dari awal Mas Aris 2007 sampai 2021 ini banyak suka duka Mas Aris ya. Jadi begitu aja untuk obrolan kali ini tentang motivasi bisnis jual beli bakwan Mas Aris ya. Semoga kedepannya sukses dan Amin, amin. Semoga keluarga bisa mendukung, dan keluarga ini adalah kunci awal Mas Aris yang menuju kesuksesan. Jika kita tidak direstui keluarga, apalagi tidak restu kepada orang tua, jadi perantau ini tidak akan sukses Mas Aris ya. Jadi begitulah pertemuan kita kali ini, bertemu dengan Mas Aris, sang pengusaha bakwan di kota Bondowoso yang berawal dari kota Malang. Saya ucapkan terima kasih Mas Aris. Sama-sama Mas.